Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Para pengurus Pondok Pesantren An-Nur, demikian pula para santri dan para jamaah salat subuh yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami dari Lombok, ya tepatnya dari Pondok Pesantren As-Sunnah di Lombok, itu di Lombok Timur, alhamdulillah diamanahi oleh beberapa teman di sana untuk menyalurkan bantuan mereka di sini, ya di Aceh, korban banjir ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang sedang menimpa kita ini dan segera menampakkan hikmahnya. Karena dalam setiap musibah tentu ada hikmah yang besar yang disiapkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami datang membawa amanah tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah perjalanan kami ini, ya, dan memberi keberkahan bagi kita semua. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberi waktu dan kesempatan, maka saya ingin membacakan sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang tidak berani melanggar batasan-batasan Allah dan perumpamaan orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah itu umpamanya seperti sebuah kaum
yang dia mengundi ala safinah, mengundi untuk menaiki sebuah perahu. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Setelah mereka mengundi, maka sebagian dari mereka ada di atas perahu, ada di bawah perahu. Dalam arti perahu ini dia 2 tingkat. Ya, sebagian dari mereka berada di perahu tingkat atas, sebagian dari mereka ada di perahu tingkat bawah. Setelah mereka undi untuk masuk. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Yang di tingkat bawah dari perahu ini, kalau mereka ingin air, maka mereka akan melewati orang yang di lantai atas. Dia akan naik untuk ngambil air. Maka tentu ini akan mengganggu orang yang di lantai atas. Naiknya dia ini akan mengganggu orang yang ada di lantai atas. Ya. Faqalu, maka yang di bawah ini, lantai bawah ini mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'zi man fawqana." Yang di lantai bawah ini kemudian mengatakan, kalau kita lobangi saja perahu ini dari bawah ini, supaya kita tidak mengganggu teman-teman kita yang ada di atas. Ini perahu ini. Ya, yang bawah ini, lantai bawah, kalau mau ngambil air dia harus naik dan mengganggu teman-temannya di atas. Nah, yang di bawah berijtihad. Yang di bawah berfatwa. Apa ijtihadnya? Mereka mengatakan, seandainya kata kita lobangi aja perahu ini di bawah, sehingga kan airnya langsung keluar dari bawah ini. Ya, nah kalau sudah dapat air kita di bawah, nggak perlu kita naik dan tidak akan mengganggu teman-teman yang ada di atas. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, atau sebelumnya, seandainya kata yang di bawah ini melobangi perahu bagian bawah, apa kira-kira yang akan terjadi? Bocor. Kalau bocor, apa yang terjadi terus? Oh, tenggelam perahu itu, tenggelam. Ya, makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an." Kalau yang di lantai atas ini membiarkan teman-temannya di lantai bawah melobangi perahu itu, dibiarkan dia melobangi perahu itu, halaku jami'an, maka semuanya satu perahu itu akan binasa. Binasa semuanya. Kalau dibiarin dia melobangi yang di bawah itu. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau yang di lantai atas ini mencegah mereka yang melobangi di bawah itu, maka yang lantai atas ini akan selamat, lantai bawah juga akan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dan ini kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dan kita akan ambil faedah nanti insyaallah dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau Syekh Salim salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini sebuah gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang pentingnya kita saling mengingatkan, memerintahkan kebaikan, dan pentingnya kita saling mencegah dari perbuatan mungkar. Beliau menggambarkan kita kaum muslimin ini ibarat orang-orang yang menaiki perahu. Ibarat orang-orang yang menaiki perahu. Ya, sebagian dari kita berada di lantai 1 perahu. Sebagian yang lain berada di lantai bawah perahu ini. Yang di bawah ini, kalau ingin dia ngambil air, dia harus melewati teman-teman yang ada di lantai atas. Maka ini akan
Menurut mereka ini mengganggu teman-teman kita di atas. Kita juga lelah, kita akan naik turun naik. Ya, turun lagi bawa air, ini berat ini. Maka mereka berijtihad. Ya, berpendapat. Apa pendapatnya? Mereka ngasih ide bagaimana kalau kita bolongin aja di bawah ini. Ya, begitu kita bolongin, maka kita tidak akan menyakiti teman kita di atas. Dan tentu ini adalah ide yang apa? Ide yang buruk ini. Begitu mereka dibiarkan, maka mereka seluruhnya akan binasa. Demikian pula dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kalau kita biarkan kemaksiatan tersebut, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang membiarkan kemaksiatan tersebut juga kita akan kena dampak dari hukuman tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas gambaran hadisnya ini. Mudah-mudahan jelas gambaran hadisnya. Kita ambil beberapa faedah sekarang yang ditulis oleh Syekh Salim Ital Hilali hafizahullahu taala. Faedah pertama dari hadis ini. Mau nulis faedah santri? Kalau nulis faedah saya akan baca pelan-pelan. Ya. Kalau mau ditulis saya akan baca pelan-pelan. Baik. Faedah pertama, darbul amsal al-waqi'iyyah, memberi permisalan yang nyata, yusaidu ala fahmil afkar al-mujarradah, memberi permisalan yang nyata ini akan membantu memahami sebuah pemikiran. Ini akan membantu memahami sebuah pemikiran atau ide. Wa yaj'aluha suwaran hayyatan tastaqirru fil adhan. Dan ini akan menjadikannya akhirnya tergambar dengan jelas di pemahaman-pemahaman pendengar. Ini akan menjadikannya tergambar jelas di pemahaman-pemahaman para pendengar. Jadi memberi permisalan yang nyata ini membantu memahami pemikiran itu dan menjadikannya gambaran yang nyata, yang mudah dipahami di pikiran orang-orang yang mendengar. Makanya dalam Al-Quran banyak permisalan-permisalan. Dalam Al-Quran sangat banyak sekali permisalan-permisalan, banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali untuk memudahkan kita memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran, apa yang diinginkan oleh ayat-ayat tersebut. Dan ini sekarang juga ada istilahnya dalam public speaking, ada istilahnya storytelling, sekarang orang bilang. Apa namanya? Storytelling. Dia menyampaikan pemikirannya dengan bercerita. Ya, dengan cara bercerita. Begitu dia bercerita, oh ini dia pemikiran yang diinginkan. Nah, kalian sebagai santri ini kedepannya mau jadi apa insya Allah? Rata-rata pasti menjadi da'i. Orang yang berdakwah, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah. Nah, agar orang-orang paham tauhid yang dimaksud itu, paham tentang pemikiran sunnah yang dia maksud itu, maka kalian harus punya kemampuan untuk menyampaikannya. Bukan sekedar hanya kalian yang paham, enggak. Kalian harus punya kemampuan untuk menyampaikan tauhid itu, menyampaikan sunnah itu. Sehingga nanti apa yang kalian sampaikan tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita menyampaikan sesuatu salah, disalahpahami sama orang, ini repot. Kalau tidak memiliki kemampuan menyampaikan. Maka kalian dari sekarang mumpung masih muda-muda ini, ya, maka di antara yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara menyampaikan ya maddah tersebut, materi tersebut disampaikan dengan baik.
Kalau sudah kita sampaikan dengan baik, mereka salah paham, itu salah mereka sudah. Yang penting kita sudah menyampaikannya dengan baik. Ini penting. Ya. Di antara contohnya misal Nabi Musa alaihissalam, di saat beliau diutus kepada Firaun, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saudaranya juga sebagai rasul. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudara saya Harun, dia lebih fasih, lisannya lebih fasih. Fa arsilhu ma'iyya, maka jadikan juga dia rasul bersama saya ya Allah, kata Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa meminta bantuan saudaranya? Kenapa? Karena saudaranya lebih fasih. Saudaranya lebih bisa menyampaikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dakwah tidak sekedar dakwah, tapi dia butuh juga teknis agar apa yang didakwahkan itu mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Di antaranya adalah ini, ya, menyampaikan kisah-kisah, ya, tapi tentunya kisah-kisah yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, ini yang penting ini. Yang kisah-kisah yang ada kebohongan, ya, atau memberi permisalan-permisalan yang mudah dipahami sehingga kemudian apa yang kita hajatkan tersebut ya bisa dipahami dengan baik. Tapi ini faedah yang pertama, Nabi SAW membuatkan kita permisalan yang nyata yang bisa membantu kita untuk memahami pemikiran-pemikiran yang ingin beliau sampaikan. Sudah dicatat santri? Bisa dicatat atau kecepatan mungkin? Atau kepelanan? Benar bahasanya ini kepelanan ini, terlalu pelan ya ini. Bahasa Lombok ini, harap maklum para jamaah. Baik. Faedah yang kedua dari hadis ini, uqubatu tarkil munkar la ta'udu ala tarikihi fahasb. Hukuman meninggalkan kemungkaran, maksudnya meninggalkan, ya, membiarkan kemungkaran itu. Meninggalkan maksudnya adalah membiarkan kemungkaran tersebut. La ta'udu ala tarikihi fahasb. Ini hukumannya itu tidak akan menimpa yang meninggalkan kemungkaran ini saja. Hukumannya, ya, tidak menimpa yang meninggalkan kemungkaran itu saja. Bal 'alal mujtama', tapi hukumannya nanti akan menimpa seluruh masyarakat. Sekarang satu orang, ini permisalan sekarang, satu orang dia paham yang dilakukan oleh beberapa orang ini adalah kemungkaran. Katakan si A. Si A karena dia punya ilmunya, dia punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran, dia lihat si B, si C, si D melakukan kemungkaran. Namun si A ini padahal dia mampu untuk mengingkari kemungkaran, tidak dicegah si B, si C, si D dalam melakukan kemungkaran, nggak dicegah. Karena tidak dicegah, maka hukumannya bukan hanya kepada si A yang tidak mau mengingkari kemungkaran itu. Tapi hukumannya kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat. Sekarang mengingkari kemungkaran, apakah semua kita mampu mengingkari kemungkaran? Tidak semua. Ya. Makanya ada yang menggunakan tangan dalam mengingkari kemungkaran, itu waliul amr. Ada mengingkari kemungkaran dengan lisan, yaitu para ulama. Dia dengan lisannya mengingkari kemungkaran. Ya, dan paling rendah adalah mereka-mereka mengingkari dengan hati. Ini yang kita yang lemah-lemah, nggak punya kekuasaan, nggak punya ilmu, nggak bisa kita dengan lisan mengingkarinya. Ya, atau kalau kita ingkari dengan lisan, maka akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka cukup diingkari dengan hati. Nah, mereka yang meninggalkan kemaksiatan ini, membiarkan kemaksiatan ini, padahal dia mampu mengingkarinya, maka ini yang meninggalkan atau membiarkan kemaksiatan, dia berbuat salah.
dia telah berbuat kesalahan. Begitu dia dihukum, hukumannya bukan hanya kena dia saja yang kena hukuman, enggak, tapi seluruh masyarakat dia akan kena hukuman juga. Di saat semua membiarkan di saat tidak diingkarinya yang namanya kemungkaran tersebut. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au adh-dhalim." Sesungguhnya manusia kalau dia melihat pelaku kezaliman, walam ya'khudh 'ala yadayhi, kemudian tidak dipegang tangannya. Apa maksudnya tidak dipegang tangannya? Tidak dicegah dia melakukan kezaliman. Ya, au syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman bagi seluruh mereka. Ya, kalau tidak diambil tangan orang yang melakukan kezaliman ini. Ambil tangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan yang namanya kelembutan. Ya, orang yang mengingkari kemungkaran itu diambil tangannya. Caranya berarti sangat lembut caranya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tidak dia mengingkari dengan cara yang kejam. Intinya bahwasanya orang yang meninggalkan mengingkari kemungkaran, tidak diingkari kemungkaran itu, bukan hanya dia yang kena hukuman, tapi yang kena hukuman adalah seluruh masyarakat tersebut gara-gara membiarkan kemungkaran. Oleh karenanya, ikhwan, hendaklah kita saling dukung terus untuk mengingkari kemungkaran itu. Ya, dan mari kita saling dukung untuk menyebarkan al-ma'ruf, menyebarkan kebaikan. Jangan biarkan kemungkaran. Apa nama kemungkaran, santri? Apa itu kemungkaran? Mana contohnya kemungkaran? Mana contoh kemungkaran? Saya izin minum ini, Bapak-bapak. Ayo santri, mana contoh kemungkaran? Mana contohnya? Maksiat, mana contoh maksiat? Hah? Merokok, jahit. Mana lagi yang lain contoh maksiat? Hah? Menebang pohon di hutan. Masya Allah, luar biasa ini, sesuai dengan tema ini. Mana lagi contoh kemaksiatan? Ya, minum khamar, jahit. Minum khamar di antara contohnya. Apalagi yang lain contoh kemaksiatan? Pacaran, Masya Allah, jahit. Tapi kalau pacaran setelah nikah gimana? Nggak apa-apa, mantap. Mana lagi contohnya? Ya, berjudi, jahit. Apa lagi? Santri, apa lagi contohnya kemaksiatan? Bismillah. Mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini kemaksiatan, ya, yang kalau dibiarkan akan mendatangkan azab dari Allah. Begitu turun azab ini, ya, maka akan menimpa semua masyarakat, bukan hanya menimpa mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan atau mereka-mereka yang meninggalkan, ya, atau membiarkan pelaku maksiat tersebut. Tapi ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, inna kulla munkarin yartakibuhul insan fi mujtama'ihi, sesungguhnya setiap kemungkaran yang dilakukan seseorang di masyarakatnya, sesungguhnya setiap kemungkaran yang dilakukan seseorang di masyarakatnya, innama huwa kharqun khatirun, sesungguhnya itu adalah lubang yang sangat bahaya. Lubang yang sangat bahaya fi salamatil mujtama', dalam keselamatan masyarakat.
Sesungguhnya setiap kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakatnya, sesungguhnya itu adalah sebuah lubang. Sebuah lubang yang sangat bahaya, ya, bahaya terhadap keselamatan masyarakat. Maksiat-maksiat yang tadi, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang atau ini tadi menebang pohon secara liar misal. Ya, pacaran sebelum nikah misal. Ini semua ini adalah lubang-lubang kecil di perahu tadi. Ya, kalau kita biarkan sudah nanti lambat laun akan tenggelam dia kapal tersebut. Ini bahaya. Dan maksiat memang tidak dia langsung besar pada jamaah, tidak. Dia maksiat itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, akhirnya jadi besar maksiat tersebut. Ya, makanya dikisahkan kekufuran Bani Israel itu diawali dia dengan maksiat-maksiat yang kecil. Setelah berani di maksiat-maksiat yang kecil, mereka melakukan maksiat-maksiat yang besar. Setelah melakukan maksiat-maksiat yang besar, mereka kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Apa lanjutannya? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Terus wa yaqtuluna anbiya'a bighairi haqqin. Terus lanjutannya, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, mereka dahulu kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena mereka membunuh nabi-nabi mereka. Membunuh nabi-nabi mereka. Nabi dibunuh sama mereka ini. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Apa sebabnya mereka membunuh nabi-nabi mereka? Dzalika bima 'asaw. Itu lantaran perbuatan maksiat-maksiat mereka. Lihat, maksiat ini bertahap dia. Maksiat dulu, lama-lama berani membunuh nabi. Maksiat kecil-kecil dulu. Kecil. Ujungnya berani membunuh nabi. Ujungnya kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu enggak langsung besar, tapi pelan-pelan dia, pelan-pelan. Begitu kita biarkan maksiat yang kecil, lama-lama nanti akan kita biarkan maksiat yang besar. Dan lama-lama nanti waliyadzubillah kita akan biarkan kekufuran. Ya, dan ingat kalau sudah maksiat semua, ya, kita biarkan semua tersebut, maksiat tersebut terjadi, maka siap-siaplah dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu memang awalnya kecil, lama-lama dia akan menjadi apa? Besar, berani melakukan yang besar-besar, bahkan nanti lama-lama berani melakukan kekufuran. Kayaknya ini sekaligus ayat ini bantahan kepada mereka yang bilang yang penting bertauhid, aman sudah. Akhirnya gara-gara kata-kata ini diremehkan maksiat-maksiat itu. Yang penting bertauhid katanya. Ya, maka ingatkan hati-hati. Tidaklah kekufuran terjadi melainkan diawali dengan maksiat-maksiat yang kecil. Lama-lama kemudian ujungnya adalah kekufuran wal iyadzubillah. Jadi hendaklah ada pengingkaran terhadap maksiat-maksiat tersebut. Ini faedah keberapa ini santri? Faedah ketiga. Baik, kemudian faedah yang keempat. Sampai jam berapa kita Bapak? Tapi mungkin ini faedah yang terakhir. Ya, faedah yang terakhir. Masya Allah, ada lagi 3 faedah di sini yang bagus-bagus dari Syekh Salim. Jadi kita baca secara cepat-cepat saja. Faedah yang keempat, hurriyatul insan muqayyadatun bidhamani huquqin nas. Kebebasan manusia
itu terikat dengan menjamin hak-hak manusia yang lain. Kebebasan manusia itu terikat dengan menjamin hak-hak manusia yang lain. Man haulahu wa dhamanu masalihihim, dan menjamin kemaslahatan orang lain. Dan menjamin kemaslahatan orang lain. Jadi kebebasan manusia terikat dia dengan menjamin hak orang lain. Ya, dan menjamin kemaslahatan orang lain. Sekarang si A ini menganggap dirinya, saya kan badan-badan saya, harta-harta saya, kan saya bebas mau ngapa-ngapain dia, katanya. Maka di sini dalam Islam kebebasan si A ini dia terikat juga dengan hak-hak si B. Jangan sampai karena si A merasa bebas ngapa-ngapain, akhirnya dia mencabut hak-hak si B. Si B ini punya hak untuk hidup nyaman, untuk hidup damai, untuk hidup tentram. Kalau si A ini dibiarin bebas semau-maunya, nanti akan menghilangkan hak si B. Kayak tadi, si B dia ingin damai di atas perahu. Memang si A ini punya hak untuk dapat air. Kalau dibebaskan dia ngambil air semau-maunya, maka nanti dia akan merusak hak-hak si B. Tenggelamlah mereka semuanya. Misalkan ada orang bilang, saya kan ini badan-badan saya mau tutup, saya mau buka, ini kan semau-mau saya, kata dia gitu. Ya itu memang hak Anda mau tutup, mau buka. Tapi jaga juga hak kami yang mau bebas melihat, ini bebas melihat. Hak kami bebas melihat juga. Dan kami nggak mau melihat itu. Nggak mau melihat aurat-aurat, kami nggak mau lihat. Ada hak kami. Si B punya hak, dia nggak mau lihat aurat. Nah, jangan sampai si A ini karena merasa ini badannya dia, semau-maunya dia buka, yang akhirnya mengambil hak si B, itu kebebasan untuk melihat. Jadi intinya bahwasanya kebebasan si A, ini dia terikat dengan menjamin hak-hak si B. Jangan beranggapan bahwa karena dia bebas, badan-badannya dia, harta-hartanya dia, saya mau ngapa-ngapain katanya gitu. Ya, terus dia berbuat semena-mena, akhirnya melanggar hak si B. Jangan. Kebebasan Anda ini terikat dia dengan hak-hak kami. Jangan sampai Anda mau bebas berbuat apa-apa, tapi ujung-ujungnya mengambil hak kami. Jangan. Jadi beliau mengatakan di sini dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya hak kebebasan seseorang itu dia harus menjamin hak-hak orang lain. Ya, dia seperti yang tadi di perahu, dia bebas ngambil air, tapi ingat jangan kebebasan Anda mau ngambil air kemudian nanti menghilangkan hak bagi mereka yang di perahu. Haknya apa? Yaitu dia sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu dia menganggap dia bebas semua maunya membolongin perahu, kan tenggelam perahu itu, hilang haknya si mereka-mereka yang ada di atas perahu tersebut. Nah, kita di dunia ini juga demikian. Ya, kita ingin semua kita ini aman, damai, nyaman, tentram. Itu hak kita bersama. Jangan nanti sebagian mengatakan kan harta-harta saya bebas, saya mau beli khamr, saya mau pakai judi, harta-harta saya, kata dia. Oh iya, memang itu harta Anda, tapi gara-gara Anda minum khamr, gara-gara Anda berjudi, turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun azab bukan hanya Anda yang kena, kita juga ini kena. Akhirnya hak-hak kita hilang gara-gara Anda melakukan maksiat tersebut. Jadi kebebasan, ya, hendaklah kebebasan tersebut memperhatikan juga hak-hak orang lain. Satu lagi santri, ya, satu lagi Bapak-bapak, satu lagi kita kemudian kebetulan sudah terbit, sudah syuruk. Setelah itu kemudian nanti insyaallah kita bisa melaksanakan sholat sunnah syuruk insyaallah. Terakhir yaitu ini penting sekali, dikatakan qad yatasarrafu ba'dun nas bima yadurrul mujtama' bidafi' ijtihad khati' wa niyyah hasanah. Bisa saja sebagian manusia
memudarati masyarakat. Bisa saja sebagian manusia memudarati masyarakat bidafi' ijtihad khati' wa niyah hasanah, melalui ijtihad yang salah, melalui ijtihad yang salah dan niatnya bagus. Ijtihad yang salah dan niatnya bagus. Jadi dia beristihad tapi ijtihadnya salah. Dia memberi ide tapi idenya salah. Padahal niatnya bagus. Maka ini akan memudarati masyarakat. Ya, fayajibu man'uhum wa tabsiruhum binataiji ma yaf'alun. Maka harus dicegah. Maka mereka harus dicegah dan dijelaskan efek dari perbuatan mereka tersebut, dan dijelaskan efek dari perbuatan mereka tersebut. Maka wajib dicegah dan dijelaskan efek dari perbuatan mereka tersebut. Jadi sebagian orang bisa saja dia memudarati orang lain padahal niatnya bagus. Bisa saja memudarati orang lain padahal niatnya bagus. Ya, apa sebabnya? Karena idenya yang salah, ijtihadnya yang salah, padahal niatnya bagus. Sama seperti di perahu tadi, niatnya bagus agar tidak mengganggu orang yang di lantai atas. Dia lobangi perahu agar tidak mengganggu orang yang di atas. Niatnya bagus, tidak mengganggu orang di atas. Tapi idenya ini salah, idenya buruk, melobangi perahu idenya. Maka bisa saja orang beri ijtihad yang salah walaupun niatnya baik, dan ini akan memudarati semua. Ya, makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi lam yusibahu. Berapa banyak orang yang niatnya bagus tapi tidak mendapatkan kebagusan. Karena niat saja tidak cukup. Ya, tapi harus juga idenya itu, perbuatannya itu harus sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diantara gambaran kebid'ahan. Ya, tahu kalian kebid'ahan? Iya, gambaran dari kebid'ahan. Rata-rata mereka melakukannya dengan niat yang baik, bagus niatnya. Ya, bagus niatnya. Cuman karena idenya, tata caranya tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan kebagusan hasilnya, tapi justru hasilnya adalah keburukan. Oleh karenanya, agar tepat ijtihadnya, agar tepat idenya, maka tidak boleh keluar dari Al-Qur'an, tidak boleh keluar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana santri? Sudah dicatat semua? Ada yang membacakan kita dari awal faedah yang dia tulis? Yang mau bacakan kita coba angkat tangan. Imamuna, Kif. Siap baca insyaallah. Sudah ditulis? Coba bacakan kita ya. Faedah pertama. Memberi pemisalan yang nyata. Ini akan membantu memahami sebuah ide dan akhirnya tergambar jelas bagi orang yang mendengar. Jayyid, jamil, masya Allah. Tadi didengar tadi? Kedengaran? Di ujung? Alhamdulillah. Baik, yang kedua? Hukuman yang meninggalkan kemungkaran. Hukuman itu tidak hanya orang yang ingat dihukum, akan tetapi hukuman itu merata kepada masyarakat. Aiyah, hukuman merata kepada masyarakat, bukan hanya yang membiarkan kemungkaran saja. Yang ketiga? Jamil. Ini setiap kemungkaran yang dilakukan seorang di masyarakatnya itu adalah lubang yang membahayakan masyarakat. Jamil, jiddan, masya Allah. Aiyah, kemudian setiap maksiat itu sebuah lubang yang akan membahayakan masyarakat. Kemudian yang keempat? Kebebasan manusia terikat dengan menjamin hak-hak manusia yang lain. Kebebasan seseorang yaitu terikat dengan menjamin hak-hak orang lain, masya Allah. Terus kemudian ada berikutnya? Cuman itu aja. Bisa saja
kemudian menggoroti masyarakat melalui ijtihad yang salah dan harus dijaga dan Ada setelah ijtihad yang salah ada sebuah kalimat penting. Ulang saya lagi. Coba dibaca pelan-pelan. Bisa saja sebagian manusia Memudarati masyarakat melalui ijtihad yang salah. Ijtihad yang salah dan niatnya benar tapi ijtihadnya salah. Bisa saja seseorang memudarati masyarakat dengan ijtihad yang salah dan niat yang benar. Terus maka harus dicegah dan dijelaskan efek dari kemungkaran. Maka harus dijelaskan efek dari kemungkaran tersebut. Berhak dapat hadiah kayaknya nih Ustadz ini. Ya, nanti dikasih hadiah sama Ustadz. Masya Allah, lengkap catatannya. Tab ini dia mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang kita baca ini ya sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak membiarkan kemaksiatan. Namun kita berusaha mencegahnya. Bagi yang memiliki kekuasaan maka dia cegah dengan tangannya, yang memiliki ilmu dia cegah dengan lisannya. Ya, adapun kita-kita yang lemah, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan ilmu, maka paling bawah yaitu mencegah dengan hati, yaitu dengan cara membenci kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan para santri atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi